وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. إخوة الإيمان, sebagaimana kita ketahui, pada saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Maka ini artinya beberapa saat ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana di dalam beberapa riwayat hadis Nabi SAW menceritakan kemuliaan dan keutamaan dari bulan suci Ramadan. Di samping sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap mukmin pada bulan tersebut, yaitu melaksanakan ibadah puasa yang menjadi sebuah kewajiban, salah satu dari rukun agama kita. Itulah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan serta ibadah-ibadah yang lain, berupa qiyam Ramadan, ibadah dari salat malam di bulan Ramadan yang kita kenal dengan salat tarawih. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita beberapa ketaatan dan ibadah yang lain untuk menunjang ibadah wajib dan ibadah yang disunnatkan yang Allah istimewakan pada bulan Ramadan tersebut. Maka keistimewaan dari bulan Ramadan ini ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak melakukan ketaatan-ketaatan seperti anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, membantu dan bersedekah dari amal-amal yang terkait dengan harta seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun kita mengenal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang dermawan, tapi berkaitan dengan Ramadan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadun nasi fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah lagi kebaikan dan kedermawanan beliau khususnya pada bulan Ramadan. Begitu banyak ikhwatul iman kemuliaan dan keistimewaan yang disediakan dan dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam bulan Ramadan. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan tersebut, inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan bekal dan diri kita
sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai ikhwatal iman, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis terkait orang-orang yang dinamakan dan disebut oleh Nabi sebagai orang yang merugi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Raghima anfum ri'in," kata Nabi, sungguh merugi seseorang, kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang dikatakan oleh Nabi sangat merugi ini? Lalu dijelaskan oleh Nabi, "Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu," yaitu orang yang bersua dengan Ramadan tetapi dia tidak dapat meraih keberkahan bulan Ramadan tersebut. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, padahal dia bertemu dan bersua dengan Ramadan ini. Sehingga inilah ikhwatul iman yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai kekecewaan yang diucapkan oleh Nabi SAW pada orang yang kemudian disebut oleh Nabi sebagai orang yang merugi melekat pada diri kita. Maka ikhwatul iman, persiapan apa yang telah bisa kita lakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini? Imam Al-Bukhari, ikhwatul iman, di dalam hadisnya, di dalam kitab hadisnya, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, memberikan satu bab. Ketika Imam Al-Bukhari menukilkan dan menyebutkan satu pembahasan di dalam rangkaian pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, di mana al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Persiapan yang harus kita siapkan pada diri kita sebelum kita berkata, sebelum kita beramal, sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Bekali diri kita dengan ilmu, sehingga apa yang kita ucapkan, sehingga apa yang kita amalkan, ikhwatul iman, akan bernilai ibadah dan kebaikan serta pahala yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ikhwatul iman, di dalam sebuah hadis yang menggambarkan tentang keunggulan dan keistimewaan bulan Ramadan, yang harusnya kita jadikan sebuah acuan, sebuah poin target ketika kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan. Di mana disebutkan dalam satu riwayat ikhwatul iman, diceritakan oleh seorang sahabat. Dia mengatakan bahwasanya dia mengenal dua orang lelaki, di mana dua orang lelaki ini sama-sama masuk Islam di waktu bersamaan. Ketika mereka memulai kehidupan agama mereka, keimanan mereka di waktu yang bersamaan. Maka dua orang ini berjalan bersama, belajar dengan Rasulullah, beramal bersama para sahabat Nabi, dan itulah yang mereka lakukan sejak keislaman mereka. Hingga suatu saat ikhwatul iman, salah seorang dari dua orang yang sama-sama masuk Islam ini, dia keluar dengan harta dan jiwanya, ikut berperang, berjihad bersama Nabi SAW, membela agama Allah Azza wa Jalla. Faqutila syahidan. Maka ketika dia berperang bersama Nabi SAW, salah satu dari dua orang ini dia terbunuh dalam kondisi syahid di peperangan tersebut. Siapa yang tidak tahu ikhwatul iman dengan kemuliaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada seseorang yang syahid, seseorang yang gugur di medan perang membela agama Allah Azza wa Jalla. Maka tinggallah dari dua bersaudara tadi, setelah yang pertama syahid di dalam jihad fi sabilillah, maka tinggallah yang kedua. Thumma mata ba'da akhihi bisanah. Lalu barulah yang kedua ini ikhwatul iman, dia kemudian meninggal setelah rentang waktu 1 tahun dari syahidnya yang pertama. Dan yang kedua ini ikhwatul iman meninggal dunia dengan ajalnya di rumahnya. Berbeda dengan saudaranya yang pertama yang syahid di dalam peperangan. Hingga akhirnya ikhwatul iman, sahabat yang menceritakan dan meriwayatkan hadis ini satu malam bermimpi, di mana dia berjalan bersama dua orang yang telah wafat ini, yang dia kenal pada mulanya
ketika mereka bersamaan masuk agama Islam. Ketika mereka bersama-sama memulai lembaran keimanan yang baru di dalam hidupnya. Sedangkan yang satu syahid dan yang kedua tidak. Dia bermimpi bahwasanya dia berada dalam satu perjalanan dengan dua orang bersaudara ini. Hingga akhirnya perjalanan kami tersebut berhenti di sebuah pintu yang sangat indah. Begitu yang dia lihat di dalam mimpinya. Fadhanantu annahu babal jannati. Maka saking indahnya pintu itu, aku mengira bahwasanya pintu itu adalah pintu surga. Lalu tiba-tiba katanya, di dalam mimpinya itu pintu yang indah itu terbuka. Lalu tiba-tiba keluarlah seorang lelaki yang gagah. Kemudian dia pun menyebutkan nama Fulan bin Fulan. Dia sebutkan sebuah nama. Itulah nama dari dua orang bersaudara ini yang belakangan wafat, meninggal dunia. Maka kemudian yang dipanggil pun berdiri dan dia masuk bersama orang yang memanggil tadi. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam pintu yang telah tertutup kembali, ikhwatal iman, falabithna maliyan, kami diam beberapa saat di luar pintu tersebut. Lalu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam mimpinya ini kembali diceritakan oleh sahabat Nabi yang bermimpi ini. Lalu tiba-tiba kembali pintu tadi terbuka. Dan orang yang tadi memanggil kembali keluar. Kemudian dia menyebutkan Fulan bin Fulan. Dan itulah nama orang yang pertama wafat. Yang ketika dia berperang bersama Nabi SAW. Dan dia syahid. Maka ketika orang yang dipanggil itu pun pergi, memasuki pintu dan kembali pintu itu tertutup. Tiba-tiba beberapa saat berselang, ikhwatal iman, kembali pintu terbuka. Lalu kemudian orang yang tadi memanggil pun kembali memanggil Fulan bin Fulan. Fadzaka rasmi. Dan disitulah dia memanggil namaku. Ketika aku menghadap orang yang memanggil tersebut, lalu dia mengatakan, irji' fama laka sya'nun. Kembalilah engkau karena belum waktumu. Maka kemudian terjagalah dia dan ternyata dia bermimpi. Ikhwatal iman. Dari apa yang dia lihat di dalam mimpinya tersebut, dia bergegas berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah yang ingin kita lihat pembelajarannya, ikhwatal iman. Dia bergegas menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menceritakan perihal apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, lalu kenapa? Ada apa gerangan yang engkau lihat di dalam mimpimu sehingga engkau berusaha bergegas untuk menceritakan itu kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, siapapun ketika dia melihat dan memandang kisah ini, pastilah ada ganjalan di dalam dirinya, seperti apa yang ada ganjalan di dalam hati sahabat yang bermimpi ini. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, bukankah yang pertama meninggal ini dia meninggal dalam keadaan syahid, sedangkan saudaranya yang meninggal 1 tahun setelahnya dia tidak syahid, dia meninggal di atas ranjangnya, dia meninggal di rumahnya, tidak syahid. Tapi kenapa? Kalaulah memang pintu yang indah itu adalah pintu surga, tapi kenapa yang kedua yang lebih dulu dipanggil, baru yang pertama? Inilah yang mengganjal di hatinya, yang ingin dia pertanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan itu, ikhwatal iman, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Awalaysa tuwfiya ba'da akhihi bisana? Bukankah yang kedua ini wafat setelah syahid saudaranya yang pertama dalam rentang waktu 1 tahun? Maka sahabat ini mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, awalaisa fis sanati laqiya Ramadan. Bukankah dalam rentang 1 tahun itu pasti dia bersua dengan yang namanya Ramadan. Begitulah gambaran, ikhwatal iman, keistimewaan yang Allah bentangkan di dalam kemuliaan bulan Ramadan. Mampukah kita? Siapkah kita menggapai kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan pada bulan Ramadan? Maka persiapkan diri kita sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, siapkan diri kita dengan ilmu sebelum kita beramal.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatal iman, ketika kita tidak mempersiapkan bekal ilmu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, agar maksimal kita menggapai kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan, maka di sanalah ikhwatal iman akan berlaku pada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin itu langsung bersentuhan dengan diri kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Kendati pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seseorang mungkin saja dia berpuasa, makanya Nabi mengatakan begitu banyak orang-orang yang berpuasa, termasuk juga di antaranya kita, ikhwatul iman. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Dia tidak menggapai kemuliaan dan keistimewaan yang telah Allah siapkan, kemuliaan dan keistimewaan yang Allah sediakan. Yang dia dapatkan hanyalah sebatas menahan haus dan lapar. Maka kerugian ikhwatal iman dari apa yang kita lakukan ketika kita tidak memaksimalkan agar kita dapat meraih kemuliaan demi kemuliaan yang telah disediakan dan disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa ampunan, berupa pembebasan dari api neraka, serta rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seseorang menyiapkan dirinya, menyiapkan bekalnya sebelum dia berhadapan dan memasuki bulan suci Ramadan tersebut. Dan tidak ada bekal yang lebih penting ikhwatal iman untuk mendapatkan semua kemuliaan ini selain daripada pemahaman, keilmuan dengan apa yang telah diajarkan di dalam agama kita. Kembalilah kita kepada dasar agama kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, mulai dari siyam, yaitu puasa, maupun qiyam, yaitu ibadah salat malam yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang kita lakukan tersebut ikhwatal iman berdasarkan dengan keilmuan, berdasarkan dengan keyakinan dan keimanan. Dan disitulah ikhwatal iman, ibadah yang kita kerjakan dan lakukan tersebut akan bernilai kemuliaan dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keunggulan dari keistimewaan Ramadan tersebut, sehingga dia dapat mengungguli sebuah kemuliaan yang ada di dalam apa yang didapatkan oleh orang yang syahid, berdasarkan hadis yang telah kita paparkan pada khutbah yang pertama. Sehingga ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masih memperkenankan dan memberikan taufik kepada kita, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa memaksimalkan kemuliaan dan keistimewaan Ramadan di dalam ketaatan dan ibadah. Karena kita tidak tahu ikhwatal iman, bisa jadi Ramadan ini sesungguhnya adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka manfaatkan selagi Allah berikan kepada kita kesempatan
maka maksimalkan dan optimalkan setiap kebaikan dan ketaatan yang bisa kita wujudkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقكم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم.